dan jelas bahwa yang lebih mulia di sisi Allah itu bukan yang kastanya tinggi atau yang bagaimana, itu tidak. Tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Doyo Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali isih luwih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Kita semua tentunya sudah maklum bahwa sistem yang diterapkan oleh Pak Alwi itu adalah sistem kastanisasi. Dan sistem kastanisasi tersebut itu diterapkan di zaman kolonial Belanda. Yang mana di zaman Belanda itu ada pembagian-pembagian, grade-grade, kelas-kelasan. Terus ini bagaimana kalau menurut ajaran Islam? Bagi pemeluk Islam tentunya juga sudah maklum. Di dalam Islam itu tidak ada pengkotak-kotaan, pengkastanisasian, itu tidak ada. Al-Quran sendiri sudah tegas dan jelas bahwa yang lebih mulia di sisi Allah itu bukan yang kastanya tinggi atau yang bagaimana, itu tidak. Tetapi yang lebih takut atau lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bahwa kastanisasi yang hari ini dipraktekkan atau diterapkan oleh Pak Alwi ini bertentangan dengan ajaran Islam. Justru mereka itu mengikuti praktek oleh kolonial Belanda. Dan ternyata efek kastanisasi itu ngeri. Kalau kita telusuri kastanisasi efek atau efek kastanisasi itu ngeri. Di saat semua negara penduduknya berusaha untuk diakui menjadi orang pribumi, ini semua negara itu ingin bahwa diakui sebagai penduduk pribuminya. Lah, cuma di negeri ini, di negeri plus 62 inilah, ini orang-orangnya itu lucu-lucu. Lucu-lucunya gimana? Malah ingin diakui sebagai keturunan imigran Arab. Ini kan lucu. Pada saat semua penduduk negara-negara lain itu berlomba-lomba supaya diakui sebagai pribumi, ya. Seperti Amerika diakui pribumi Amerika, Malaysia diakui pribumi Malaysia, kan gitu tuh. Singapura diakui sebagai pribumi Singapura. Lah ini malah orang Indonesia ini malah pengen diakui sebagai orang Arab, bergaya seperti Arab, antum, ente, ana, tafadhol, seperti itu kan. Dan ini fakta. Fenomena ini sebenarnya sudah terjadi sejak zaman penjajahan Belanda. Ketika Belanda membuat undang-undang yang membagi masyarakat ke dalam 3 kelas. Kelas yang pertama adalah orang-orang Eropa. Itu grade-nya itu lebih tinggi, kelas pertama. Orang-orang Eropa, seperti Belanda itu orang Eropa. Itu number wahid pertama, harus dipanggil Ndoro gitu. Terus yang kedua kelas orang-orang imigran Arab dan Cina. Yang kedua adalah imigran Arab, ya, Yaman itu, terus sama orang-orang Cina. Itu kelas grade yang kedua. Terus yang ketiga adalah orang-orang pribumi atau warga asli setempat.
yang terkenal dengan istilah jongos. Nah ini kami mengajarkan untuk cerdas. Orang Eropa grade pertama, terus imigran Arab, terus sama orang Cina itu grade kedua, kelas kedua, terus yang terakhir adalah pribumi. Pribumi dianggap sebagai jongos. Nah ini ngeri. Karena perbedaan kelas itu juga merupakan perbedaan perlakuan dan perbedaan status sosial ekonomi di masyarakat. Karena dengan mengkotak-kotakkan, mengkastanisasikan, terus mengkelas-kelaskan itulah, itu nanti akan kelihatan status perbedaan yang diperlakukan itu beda. Secara status sosial itu jelas beda, terus status perekonomian juga beda. Ya hari ini kan kita semua kan sudah maklum pada saat yang contoh, pada saat kita ngundang kiai kampung ya, kita ala kadarnya, bahkan tidak kita kasih amplop. Tapi kalau kita ngundang orang yang hidungnya mancung ke Arab-Araban, terus di situ ada embel-embel ngaku cucu Nabi, nah tebal, saya pastikan penyambutannya luar biasa, heboh, kan gitu toh. Kalau perlu orang sekampung dimintai nyambut kan begitu. Terus amplopnya juga lumayan tebal, seperti itu. Mereka itu secara tidak langsung kita ini dikastanisasikan. Efeknya seperti itu. Makanya ada juga beberapa orang pribumi ya, yang ingin naik status sebagai warga kelas 2 atau imigran Arab dan Cina yang ingin naik status sebagai warga kelas 1 dengan berbagai alasan. Makanya pribumi pengen naik kelasnya menjadi apa? Imigran Arab, biar grade-nya itu naik ke kelas 2. Maksudnya seperti itu. Ya ini fakta. Ini. Seperti yang dilakukan oleh imigran Arab waktu itu, ya, melakukan protes dan mendatangi pada perwakilan Ottoman di Hindia Belanda agar statusnya dinaikkan sebagai warga kelas 1 sama dengan penjajah Belanda. Karena orang-orang imigran Arab itu mereka merasa di bawah kekuasaan Ottoman Turki. Jadi seharusnya menurut para imigran Arab itu kedudukan mereka sama dengan orang-orang Eropa sebagai warga kelas 1. Itu efek apa? Kastanisasi yang harus kita sikapi bersama-sama. Sekali lagi, Islam tidak pernah mengajarkan kastanisasi. Kastanisasi ini adalah warisan antek-antek kolonial Belanda yang diwariskan Belanda kepada kita semua, dan kita harus kikis, kita harus habiskan ajaran-ajaran seperti itu. Tidak ada kastanisasi, kita harus merdeka. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.